jadi pencetak gol tercepat. Jadi bola kick off di tengah, langsung kasih ke kanan sama Mas Yusuf, di crossing. Kebetulan saya sudah start, sudah teriak Mas Yusuf, saya kontrol kaki kiri, kipernya tinggi besar. Nah, saya tendang kaki kiri pojok ke kanan gawang Persipura. Selamat sore kawan-kawan. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore hari ini saya bertemu dengan pencetak gol tercepatnya Persebaya di kompetisi resmi Liga Indonesia, Cak Winarno. Selamat sore, Cak. Selamat sore. Pripun kabari? Baik-baik, baik-baik. Nah, ini saya bertemu Cak Winarno di Warkop Kiper Pagesangan. Ini nggak di-endorse, tapi kita kebetulan ketemu di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Cak Winarno ini adalah pencetak gol tercepat Persebaya di kompetisi Liga Indonesia. Masih ingat dengan cerita itu, Cak? Ya, apa ceritanya? Ya, jadi dulu waktu Persibaya Liga pertama itu main di Jayapura, melawan Persipura Jayapura. Tim-tim lain kalau main di Persipura nggak pernah menang. Kebetulan Persibaya di situ dapat poin 3, menang 4-2. Kebetulan di situ saya jadi pencetak gol tercepat. Jadi bola kick off di tengah, langsung kasih ke kanan sama Mas Yusuf, di crossing. Kebetulan saya sudah start, sudah teriak Mas Yusuf, saya kontrol kaki kiri, kipernya tinggi besar. Nah, saya tendang kaki kiri pojok ke kanan gawang Persipura Jayapura. Menit berapa itu? Masih ingat? Detik berapa ya? Detiknya itu pokoknya nggak sampai 1 menit itu. Saya ingat itu bola tengah langsung ke Mas Yusuf ke saya. Mungkin sekitar 50 detikan lah. Dari kick off itu kalau nggak salah Ibnu atau Dodi Suprayogi? Dodi Suprayogi ke Mas Yusuf. Waktu itu dia sayap, udah tahu di situ langsung dikasih. Mas Yusuf tahu kalau saya lari dari gelandang itu lari. Saya agak sayap ke kiri. Jadi lari cepat, Mas Yusuf tak tahu kalau saya lari cepat, langsung saya kontrol, saya tendang kaki kiri pojok. Itu otomatisasi latihan. Karena kan nggak mungkin ini kalau ada crossing sebelumnya nggak dilatih. Sudah ada latihan sebelumnya. Karena sebelum main Mas Yusuf udah bilang ke saya, Mbak, kalau ada bola dari saya, kamu siap aja, siap-siap dalam arti kamu bergerak. Di situ pasti bola saya kasihkan ke kamu. Nah, kebetulan feeling saya kok pas. Saya teriak, Mas Yusuf kok sudah tahu di situ. Makanya saya bisa cetak gol. Sebenarnya zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Sekarang kan udah canggih. Jadi tahunnya saya di medsos, Winarno dulunya nggak tahu. Baru-baru tahun 2000 berapa itu saya dikasih tahu temen itu. Ternyata saya lihat, oh iya memang ada. Dan itu kompetisinya 94-95 ya? 94-95. Baru tahu tahun 2000-an? 2000-an lebih. Iya. Baru ada medsos itu, baru saya dikasih tahu teman. Sebenarnya nggak tahu ya teman itu loh, anumu itu loh. Iya. Gitu. Nah, Mbak, ini panggilannya Mbak Win ini, iya. Mbak Win. Soalnya di tim Persebaya waktu itu ada 2 Winarno ya? Iya, Satu Agus Winarno, satu Winarno. Itu sempat ini enggak, Mbak Win, sempat ketukar enggak kalau orang manggil Win, podo Wine? Enggak ya? Enggak. Karena di situ manggilnya bukan Win. Kalau Agus panggil Agus. Gus. Kalau saya dipanggil Mbak. Jadi bukan Winarno. Iya, jadi udah tahu. Jadi ini Mbak, ini Agus gitu. Itu panggilan Mbak itu sejak kapan? Siapa yang memulai? Kan waktu itu masih muda. Iya, kebetulan sepak bola mini. Saya ikut sepak bola mini, juara 1. Klubnya klub kampung, namanya Star Jaya. Yang juluki teman saya yang sekarang main itu.
Rizal itu ada di situ di SSB Dolok itu. Nah, dipanggil, oh ini cocok celuk Mbah iki. Engko iki bal-balan sok terkenal iki. Cerita-cerita gitu. Nah, ternyata sampai saya jadi pemain Persibaya, sampai ikut liga sana, panggilannya Mbah semua. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Nah, Mbak Win, kalau ngomongkan perjalanan lebih ke belakang ya, Iya. sebelum masuk Persebaya itu dulu memulai latihan sepak bolanya di mana? Saya tahun 84 itu sudah di SSB Dolok. SSB Dolok Jatim, kebetulan pelatihnya almarhum Pak Waskito, mantan pemain nasional. Oh iya, mantan striker tim nasional, timnas. striker Persebaya ya. Nah, kebetulan di situ rumah saya dekat sama Pak Waskito, terus saya sama anaknya tiap hari itu saya disuruh ke rumahnya bantu-bantu. Kebetulan orang tua susah, jadi kepingin jadi pemain, akhirnya saya dibelikan sepatu bola, dikasih kaos timnya Pak Waskito yang timnas itu yang merah itu, yang sekarang nggak tahu udah di mana itu udah hilang. Itu kenang-kenangan saya. Berarti yang membelikan sepatu bola itu Pak Waskito? Pak Waskito. Dolok ini kan latihannya di Ayani. Ayani ya? Ayani. Rumahnya Mbak Win kan di Karangmenjangan. Di Karangmenjangan. Lah dari Karangmenjangan ke Dolok ini kan jauh. Ya itu naik sepeda sama anaknya Pak Waskito. Jadi saya digonceng berdiri. Kan ada kalau sepeda itu ada apanya yang panjang. Oh iya. Jadi itu. Kalau enggak gitu naik bis kota Damri. Dulu kan ada lewat Kertajaya itu kan. Nah, kalau enggak gandol. Iya, iya, Nah, iya. itu. Makanya inget-inget gandol jatuh. Jatuhnya nggak pas sampai sekarang kalau kena musim dingin gitu terasa sakit karena jatuh tangan kiri. Itu. Lah dari Dolok itu ikut kompetisi internal Persebaya ya? Iya, jadi setelah dari Dolok terus usia 15-16 saya gabung di Suryanaga. Nah, kebetulan di situ pelatihnya Om Niki Putirai almarhum. Oh iya, Pak Niki iya. Putirai. Setelah ditempa dari Om Niki itu saya manggilnya Om karena orangnya keras. Sebetulnya orang baik, jangan cuma keras kalau dalam latihan. Kedisiplinan, terus kalau sepatu nggak disemir itu suruh pulang karena nggak disiplin. Nah, dari situ saya ditanamkan dengan disiplin itu. Akhirnya saya di Suryanaga jadi pemain termuda sama almarhum Atak sama teman saya Iis Valetian ini yang dari PSIS Jakarta naik ke senior. Suryanaga, kebetulan di Suryanaga itu kan tahu sendiri pemain-pemain nasional semua. Ya. Ada Heli Maura, Muharum Gustiana, Subangkit, Samsul Arifin, Nanang Armuji, Jainal Suripto. Jadi saya dibawanya, jadi saya dulu lihat itu, waduh sampai gimana ya kalau jadi pemain kayak orang-orang ini yang sukses di Persibaya sampai bawa pulang piala divisi utama. Itu tekad saya itu. Kebetulan rumah dekat lapangan bulu tangkis, yaitu saya latihan di situ kalau pagi. Kalau nggak latihan pagi saya latihan untuk ya kepingin cita-cita jadi pemain, itu aja. Akhirnya ikut kepanggil Persebaya 90 ya? Piala utama itu ya? Waktu itu saya masih SMA kelas 1. Istimewa. Ini kan 90 kan generasinya Mas Ya, Yusuf Eko Dono, Ibnu Graha. Mas Yusuf, Mas Ibnu sama satu udah terakhir. Mas Seger sudah ndak ada. Sudah ndak ada. Makhur Safif ya. Sudah ndak ada. Terakhir ya Riono sudah terakhir. Tahun 90. Iya, itu. Makhur Safif awalnya Makhur Safif generasi. masih ada ya. Itu berarti Mbak Win masuk Persebaya di tahun itu ya? Iya, tahun itu. Ada Riono, Makhur Safif, Mas Ibnu, Seger, Mas Yusuf, Edi Santoso. Itu. Jadi Mas Heli sudah ndak ada. Terakhir di situ. Nah, itu ikut Piala Utama di Jakarta? Ikut Piala Utama di Jakarta yang Persibaya juara. Cuman saya nggak ikut. Sebenarnya nama nggak ikut saya di Jakartanya. Nama saya sudah disebutkan di situ waktu pengumuman hasil latihan. Setelah latihan nama-namanya kan disebut 25 pemain. Nama saya ada, terus akhirnya ada yang ganti. Yes. Jadi akhirnya saya pulang dengan kecewa, tapi kecewanya saya itu yang penting saya bisa jadi pemain biarpun saya tidak di Persibaya gitu. Jadi itu sebenarnya namanya sudah Ada. terdaftar ada, tapi begitu berangkat ke Jakarta Enggak. Gila. Selesai latihan nama saya kan ada diumumkan. Nah, setelah itu saya dipanggil lagi sama pelatih. Bukan nama kamu. Itu ya itu akhirnya saya pulang kecewanya ya udah enggak apa-apa. Akhirnya saya ngomong ke almarhum Pak Mudayat, wis enggak apa-apa kamu ikut ini aja PLN untuk persiapan nasional PLN
Indonesia akhirnya yaitu Piala Pertambangan dan Energi Portamben namanya. PLN juara 1. Kebetulan di situ PLN Bandung ada Janur, ada Yusuf Baktiar, Dede Iskandar, terus di Persija ada Jalul Fadil kipernya, terus ada Kamarudin Petai. Jadi pemain top-top semua yang kerja di PLN gabung jadi satu. Makanya jadi Mbak Win wakil dari Surabaya ya? Iya, pemain muda, termuda. Semuanya sudah senior semua. Oh iya iya iya. Ya itu makanya kenang-kenangan. Pemain yang lainnya senior, tapi Senior. panggilannya tetap nama. Tetap nama Mbak Win. Muda, Mbak Win. Tapi Tetap. iya, 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 iya. Orang Bandung, Bang Janur manggil, gimana Mbak? Waktu Persibaya kemarin waktu dia ngelatih, gimana Mbak? Baik-baik Bang. Dari itu kan nggak kepanggil Persebaya, Nah, sempat kepanggil yang persiapan 93-94 ya. iya, sempat. Tapi saya nggak lagi-lagi datang. namanya nggak ada lagi. Saya nggak datang. Saya nggak datang karena merasa kecewa. Akhirnya saya lari di Persiraja Banda Aceh. Jauh sekali. Siapa yang ngajak ya? Pak Slamet Haryono, almarhum. Kebetulan Pak Slamet ini dulu pelatihnya Petrokimia Putra. Dapat tawaran ngelatih di Persiraja, akhirnya ngajak anak Jawa Timur, anak 5. Saya, almarhum Atta, yang teman saya di sepanjang itu, Jabir, yang dari Jombang yang dulu ikut Mars BTPN itu, terus 2-nya dari Gresik sama Bangkalan, tapi pemain Petro. Nah, itu. Tapi 3 orang yang terpilih, 2 ini nggak terpilih. Gitu. Jadi pulang 3 ini yang terpilih. Jadi ikut Persiraja untuk persiapan di Usutama, tapi ikut turnamen di Piala Kaltek di PSPS Pekanbaru di sana. Nah itu yang pernah saya dengar waktu persiapan itu Piala Kaltek, Mbak Win jadi pemain terbaik. Betul, kebetulan saya jadi pemain terbaik, mendapat uang 500.000 tahun 93. Oh iya. Jadi luar biasa bangganya. Akhirnya saya banyak tawaran di situ. Diajak Persija, kebetulan Mas Rahmat Darmawan sama manajernya datang ke saya waktu kumpul habis pertandingan malamnya di hotel apa itu yang tim-tim tinggal di situ. Habis itu pengumuman jadi pemain terbaik, saya didatangi sama pengurus Semen Padang, PSMS Medan, Persija terutama Mas Rahmat Darmawan. Makanya Mas Rahmat Darmawan sampai sekarang ingat sama saya. Tapi itu nggak lanjut di Persiraja, Mbak Win? Nggak lanjut. Akhirnya tahu di media disebutkan Winarno, pemain Persibaya yang memperkuat Persiraja, jadi pemain terbaik di Piala Kaltek Pekanbaru. Itu pintu Akhirnya, masuk dipanggil? Pintu masuk dipanggil di Persibaya untuk persiapan Liga Indonesia pertama. Itu. Pelatihnya Pak Mudayat ya? Almarhum Pak Mudayat. Dipanggil Pak Mudayat langsung? Langsung dipanggil karena nama saya kan kemarin sudah ada, cuman saya yang pergi ke Banda Aceh. Itu. Dan masuk Persebaya akhirnya sejarah itu tercipta. Sejarah itu tercipta. Gol tercepat. Gol tercepat. Persebaya di kompetisi Iya. Liga Indonesia sampai sekarang ini. Sampai sekarang belum terpecahkan. Oh, istimewa Mbak Win ini. Terus di clipping korannya itu juga ada. Saya punya. Jadi dikirim sama temen. Jadi di clipping korannya itu 1 menit. Kalau saya nggak 1 menit karena dihitungkan aja sama wartawan kan dulu ikut. Jadi 1 menit. Wah, 1 menit aja loh belum ada yang terpecahkan. Dan waktu itu apalagi cuman belum dari sampai tengah 1 menit ya? dari tengah ke sayap. Sayap saya dari pinggir ini start langsung udah cetak gol. Nggak sampai 50 detik. Mungkin nggak sampai 50 detik. Lah Mbak Win, itu dari Persebaya kan Liga Indonesia pertama. Iya. Mencetak sejarah ya dengan gol tercepat itu. Iya. Di Liga Indonesia kedua nggak ada nama Mbak Win di Persebaya. Ya, Munculnya di Persema Malang. sempat dipanggil. Waktu itu pelatihnya Sasu Kostop sempat Iya. dipanggil persiapan TC persiapan. Wah, uji coba nggak pernah jelek, latihan bagus terus. Ya setelah itu saya tahu dicoret, kelihatan saya dicoret, saya lari ke Persema Malang. Sebenarnya pelatih itu sudah seneng ya. Kalau Sasu good, tangan 2 good ini, tapi berhubung manajemennya nggak serak. mengendaki saya lari ke Persema Malang. Itu ya di Persema, dari Persema ke PSIM Yogyakarta. Ke Asabab Salim Oh, Asabab dulu ya, iya. Setengah musim akhirnya bubar Asabab. Iya. Tuh. Nah, dari Asabab baru ke PSIM Jogja. Saya 2 musim di sana, 97, 98, 99. Itu banyak anak Jawa Timuran Banyak. ya? Anak Wah, kompetisi.
kebetulan banyak anak Jatimur semua, jadi Iya. enak main bolanya. Jainuri, ya. Jainuri, Toto ya. Arianto, Bambang Sumantri, Bambang Sumantri. Heru. Terus habis itu setelah musim pertama, musim keduanya ada Nurul Huda, Oh, iya. Sutaji, terus Arifin, terus Andi Setiono Petro. Oh, iya, iya, iya. Terus kipernya Ali Musa yang dari Mojokerto itu. Terus pokoknya banyak pemain-pemain bagus. Jadi ngerasa PSIM ini kayak wis koyo tim Jawa Timuran aja. Jam Timuran. Kebetulan di PSIM gajinya saya di situ tahun 97 itu paling gede. Nggak ada kontrak. Jadi cuma gaji. Wah, saya merasa bersyukur karena dihargai dengan harga tahun-tahun 97 1,5 juta. Itu sudah Per bulan 1,5 juta. yang lain Jainuri ya ini cuma 600, 700. Saya dihargai segitu karena kebetulan di situ dia membaca kurikulum saya pemain Persibaya pencetak gol tercepat. Mungkin dari situ saya dihargai segitu 1,5 juta. Istimewa. Kebanggaan, tidak ada kontrak, tapi uang segitu bagi saya besar sekali. Saya sampai sempat beli rumah tahun 97 cuma 2 juta. Rumah yang di Diorejo Diorejo Gresik itu ya? Dekatnya Gepeng Andri Budianto itu. Oh ya. 2 Berarti juta. rumah itu hasil dari PSM Keringat, iya. Yogyakarta? Keringat, iya. Oh, istimewa. Sekarang harganya sudah 275 juta. Oh iya. Ya, Mbak Win, itulah itu kenang-kenangannya. berakhir karirnya di PSM Yogyakarta juga? Enggak. Oh, Habis belum itu, ya? Oh, liga teratasnya di PSM ya? Di PSM setelah itu saya ikut divisi 2. Divisi 2 mau naik ke divisi 1 ikut Persik Kendal. Di situ 2 musim juga di Persik Kendal. Ya kebetulan ada pelatih dari Jawa Tengah, ada teman baik. Kebetulan pelatihnya itu tetangga teman saya yang di Jawa Tengah. Akhirnya dia ngomong, saya disuruh datang. Di situ melihat, oh masih bagus, enggak apa-apa. Di situ usia saya sudah 35 tahun. Jadi sudah sisa-sisa lah. Bukan kekuatan dulu yang di Persibaya masuk usia 22 23 tahun kan gitu. Berarti berakhirnya di Kendal itu? Di Kendal. Nah, setelah dari Kendal saya ke ini main-main kompetisi, ikut internalnya Indonesia Muda. Oh, Iya, internal Persibaya ikut Persibaya, ikut Indonesia Muda selama 3 musim. Sampai Indonesia Muda juara 3 sama juara 2 di kompetisi Persibaya. Nah, setelah itu saya sama pengurus Indonesia Muda, terutama Bang Saleh, kebetulan Saleh Hanifa ya? Saleh Hanifa, saya disuruh bantu-bantu ngelatih SSB di lapangan Pacar Keling selama 9 tahun. Dari 2003 sampai berapa gitu saya di situ. Setelah itu saya keluar, saya mencoba tantangan di luar. Saya ngelatih di SSB Suranaga, SSB yang nggak punya nama, ternyata masih bagusan di SSB Indonesia Muda. Jadi sekarang aktivitasnya apa? Saya aktivitasnya tetap melatih di SSB Indonesia Muda. Kebetulan saya ketemu sama Pak Toto untuk melatih lagi di SSB Indonesia Muda di lapangan Pacar Keling. Nah, setelah itu pindah karena pandemi. Sekarang latihannya di lapangan Karangan Wiyung, lapangan pusaka. Oh ya, ya, ya. Jadi aktivitas sekarang di melatih IM. Iya, di SSB Indonesia Muda. Oh, itulah. Ini kawan-kawan bertemu dengan Mbak Winarno ini, pencetak gol tercepatnya Persebaya di kompetisi resmi Liga Indonesia. Itu dulu obrolannya kali ini. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola, di sini saja di Oma Bal-Balan. Terima kasih Mbak Win atas waktunya. Sama-sama Mas Miftah. Selamat sore. Sore.